Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa saya doakan, semoga anda semua diberikan panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dan selalu istiqomah mengamalkan amalan-amalan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anda semua diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, dalam segala permasalahan hidupnya diberikan kemudahan, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda, keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Hutang-hutang anda lunas biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mendapatkan pertolongan dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala melalui salat tahajud. Karena bagaimanapun para jamaah, sehebat apapun kita, sesombong apapun kita, sedikdaya apapun kita, pada akhirnya juga kita menyadari, pada akhirnya juga kita memahami bahwa ternyata kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelumnya kita jumawa, kita melupakan Allah, kita tidak pernah menghadap kepada Allah karena kita merasa bahwa hidup kita baik-baik saja tanpa harus kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada nyatanya, pada akhirnya kita ditegur oleh Allah, kita diuji oleh Allah, sehingga apa? Tidak ada ujian, tidak ada teguran, melainkan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada sejatinya ternyata kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah, kita butuh hidayah Allah, kita butuh inayah Allah, kita butuh keajaiban Allah Subhanahu wa taala dalam mengatasi segala permasalahan kehidupan ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bismillahirrahmanirrahim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah setiap malam turun, yaitu ketika di sepertiga malam terakhir. Fayaqulu may yad'uni fastajibalah wa may yas'aluni fa'utiyahu wa may yastaghfiruni fa'aghfirahu. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku di sepertiga malam terakhir, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku di sepertiga malam, niscaya aku penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni.
Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunlah, bangunlah, bangunlah para jamaah di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat di gelapnya malam ketika semua orang sedang tertidur. Dan lihatlah bagaimana jalan yang akan Anda tempuh menyala dan kehidupan Anda akan mulai bersinar. Meskipun Anda mengalami permasalahan hidup yang begitu rumit, mengalami problematika yang begitu berat, permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan usaha, ketika Anda mau bangun di sepertiga malam seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, Anda jangan mengaku sudah mencoba segala cara jika Anda tidak pernah bangun di sepertiga malam terakhir untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahajud, jumpai Allah, sampaikan semua harapan Anda dan raih segalanya dengan tahajud. Gelarlah sajadahmu wahai jamaah. Tangkap malam dengan keheningan di dalam hati, dengan iman yang tulus kepada Sang Pencipta alam Allah Subhanahu wa taala, dan lakukan sholat seolah ini adalah sholat malam terakhir bagimu. Sampaikan segala keluh kesahmu kepada Rabbmu, sampaikan segala permasalahan hidupmu kepada Allah. Mintalah kepada Allah dengan tetesan air matamu, mintalah kepada Allah dengan kerendahan hatimu, mintalah solusi dari segala permasalahanmu di atas sajadahmu. Sungguh banyak para jamaah orang yang membicarakan tentang Allah, tapi sedikit sekali yang mau berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Anda harus tahu, dengan tahajud Anda sedang berkonsultasi, sedang mencurahkan segala kegundahan yang ketika Anda sampaikan dengan sholat tahajud, segala kegundahan akan hilang, segala permasalahan akan terselesaikan, segala urusan akan Allah berikan solusi yang terbaik. Bangunlah para jamaah, bertahajudlah, sampaikan segala keluh kesahmu padanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendengarkanmu. Allah jugalah yang akan memberikan jalan keluar bagi Anda semuanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang mengharapkan pertolongan Allah, mengharapkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sangat sedikit orang yang di waktu malam bangun. Sedikit orang di waktu malam mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit orang yang mau meneteskan air mata, meminta, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di sepertiga malam. Kenapa? Karena kebanyakan orang lebih memilih untuk tidur. Ketika seseorang mau menyempatkan waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bertahajud di waktu malam, maka dia akan mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia mendapatkan surga dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di waktu hidup di dunia yang sangat singkat ini, ia perjuangkan dirinya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bangun malam digaji enggak para jamaah? Orang menggelar sajadah di sepertiga malam dibayar enggak? Tidak ada yang bayar, tapi yang bayar Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang berjuang untukku, kata Allah, barang siapa mengabdikan dirinya untukku, kata Allah, untuk mencari ridhonya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
lanahdiyanahum subulana. Saya akan tunjukkan jalan untuk sampai kepadaku, kepada seorang hamba yang mau mengabdi kepada diriku. Sehingga para jamaah dikatakan, kata Imam Ghazali dalam sebuahnya kitab Ihya Ulumuddin, jahid sahid. Kita berjuang. Kalau orang nyari uang, bekerja sampai lembur, tujuannya supaya apa? Supaya dapat uang tambahan. Sekarang kita berjuang untuk Allah. Kita capek, kita ngantuk, bangun ketika sedang enak tidur. Subhanallah, subhanallah. Man talabal ula syahirul layali. Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, man talabal ula syahirul layali. Siapa orang mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib bangun di malam hari. Orang yang mau minta pertolongan Allah, mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, sahirul layali, maka bangunlah di sepertiga malam, gelarlah sajadahmu, teteskan air matamu, bacalah zikirmu. Ya ayyuhal muzammil, kum fa'anzil. Wahai kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pakai selimut, bangun. Wa minal laili fatahajjat biha nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Subhanallah. Ini Allah yang berfirman, para jamaah. Kita tahajud ikhlas sama Allah, hidup kita berkah, nama kita diangkat, mau tidak mau. Kenapa? Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat, jangankan di hari kiamat, di dunia saja orang yang mau melaksanakan sholat tahajud, ahli tahajud diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahajud itu para jamaah, seperti yang kemarin saya jelaskan, adalah sholat yang dilaksanakan setelah tidur. Kalau Anda melaksanakan sholat tahajud sebelum tidur, itu bukan tahajud. Karena syarat tahajud itu harus tidur dulu. Makanya pahalanya sangat luar biasa. Makanya keajaibannya sangat luar biasa. Karena apa? Karena orang lagi enak-enak tidur, lagi enak-enak bermimpi, memaksakan dirinya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Inilah titik yang sangat luar biasa, bagaimana kemudian tahajud akan mengantarkan pertolongan, mengantarkan keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidur 1 jam, baru 2 jam, bangun, berat enggak? Berat. Kalau orang soleh ketinggalan tahajud, mereka nangis, mereka sedih. Subhanallah. Maka pernah dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ada golongan para jamaah di muka bumi ini, dia punya sifat ini beda. Kalau waktu malam sudah turun kegelapannya, orang tutupi malam dengan tirai tidurnya. Ada juga kaum yang kalau malam bangun, dia tinggalkan empuknya tidur, enaknya bantalnya. Bahkan kau jumpai mereka setiap malam itu seperti tiang-tiang masjid, dengan tujuan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ada orang bergadang gak tidur demi mengagungkan manusia. Ini ada orang begadang sampai gak tidur, ngantuk-ngantuk untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Ada orang yang macam itu. Kita termasuk orang yang mana para jamaah? Apakah orang yang nyaman? Orang-orang tersebut yang mau meninggalkan kasurnya, mau meninggalkan bantalnya, dia tahajud, baca Quran, walaupun hanya beberapa rakaat,
dia tadabbur, dia hayati itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung kita jadi orang yang sedikit tersebut. Jadi orang ahli tahajud, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangatlah agung. Bahkan para malaikat pun kagum, takjub kepada orang-orang yang mau melaksanakan sholat tahajud. Maka para jamaah, selagi kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sempatkan di waktu malam untuk bangun sholat tahajud seperti yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bil qiyamil lail fa innahu dabus sholihin qablakum. Hendaknya kita para jamaah melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kita. Wa inna qiyamul laili qurbatun ilallah, dan sholat tahajud pula lah adalah sholat yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa manhatun anil ismi, dan sholat tahajud menjadi sholat yang menghapus dosa-dosa kita. Wa takfirul syayyiati, dan mencegah kita dari perbuatan yang tidak baik. Wa matrudatul lidda'i anil jasati, dan menjadi obat dari segala penyakit. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang senang melaksanakan sholat tahajud, senang menggelar sajadah di sepertiga malam, senang meneteskan air mata meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Anda diberikan keistiqomahan, diberikan jalan keluar, diberikan hidayah dan inayah agar bisa menjadi ahli tahajud. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.